Paratocin, Wetetung Tien. Agama Konghucu di Kabupaten Ciamis diperkirakan sudah ada sekitar tahun 1900-an. Saat itu kegiatan keagamaan baru dilaksanakan pertemuan setiap Cei Capgo di Kelenteng. Dan sekitar tahun 1954, para tokoh agama yang ada membentuk organisasi Majelis Agama Konghucu Indonesia Makin Ciamis. Dan mulai diadakan kebaktian secara rutin di Kelenteng Hoktek Pio Ciamis. Tahun 1976 kembali para pengurus dan umat Konghucu yang ada menghimpun dana bersatu padu, bergandeng tangan membangun gedung Litang Makin Ciamis yang berdiri di Jalan Ampera 2 nomor 10 sampai saat ini. Dan kegiatan keagamaan adalah rutin melakukan kebaktian setiap Sabtu malam pukul 19.30 sampai selesai. Selain itu, Makin Ciamis juga mengadakan kegiatan arisan Genta Kebajikan yang sampai saat ini sudah memasuki periode yang ke-9 dan satu periode selama 2 tahun dilaksanakannya. Dengan peserta arisan dari semua unsur masyarakat Kota Ciamis sebanyak 1.600 peserta. Kepemimpinan Makin Ciamis sampai hari ini sudah berganti 9 periode. Dan saat ini Makin Ciamis dipimpin oleh Tocin Andi Senjaya. Demikian selayang pandang Majelis Agama Konghucu Indonesia Makin Ciamis. Terima kasih. Wetetung Tien. Selamat pagi para Tocin yang terkasih. Terimalah salam peneguhan iman kita hanya dalam kebajikan Tuhan berkenan. Wetetung Tien. Sancare. Para Tocin yang terkasih, berjumpa kembali pada kebaktian online pada pagi hari ini, hari Minggu tanggal 21 Juni 2020. Kebaktian online ini diselenggarakan oleh Majelis Agama Konghucu Indonesia Makin Ciamis. Para Tocin yang terkasih, kebaktian pada pagi hari ini akan dipimpin oleh Bapak Cai Fungshu dan didampingi oleh Bapak Teh Hanki dan Bapak Tan Chun Yang. Kepada para petugas dipersilahkan Makin Ciamis. Para Tocin yang terkasih, kebaktian pada pagi hari ini akan dipimpin oleh Bapak Cai Fungshu dan didampingi oleh Bapak Teh Hanki dan Bapak Tan Chun Yang. Kepada para petugas dipersilahkan. Para Tocin yang terkasih,
kehadiran yang Khalik semesta alam di tempat yang maha mulia dengan bimbingan kesenfungsi dan para seni serta restu para leluhur cinta. Semoga berolehlah kami kekuatan dan kemampuan untuk membina diri, menjunjung tinggi kebenaran dan menjalankan kebajikan. Puji dan syukur kami naikkan saat ini. Diperkenankan kami berhimpun bersama dalam kebaktian online dari Makin Ciamis. Semoga kebaktian yang kami laksanakan ini ada di dalam rahmat dan ridho Tuhan. Boleh membentuk hati rohani kami dan menumbuhkan iman setia kepada firman Tuhan, selaras dengan watak sejati yang boleh menurunkan berkah sentosa untuk kehidupan ini dan selama-lamanya. Kami yakin hanya kebajikan berkenan Tuhan, dan itulah yang wajib kami miliki satu-satunya. Kami berdoa kepada Puang Tian Sakti, Khalik semesta alam yang maha pengasih dan penyayang, memohon khususnya untuk negeri kami tercinta Indonesia dan semua negara di dunia yang terkena wabah pandemi COVID-19 ini agar segera berakhir, sehingga kami umat manusia dapat kembali beraktivitas dengan aman dan nyaman serta sehat lahir dan batin. Kami pun berdoa semoga para pemimpin bangsa kami serta tenaga para medis senantiasa diberi kekuatan dan kemampuan serta pencerahan di dalam melaksanakan tugas dengan baik. Saja sembah dan sujud kehadirat Yang, semoga jauhlah hati dari segala kelemahan, keluh gerutu kepada Tuhan, dan sesama penyalahan kepada sesama. Dapat tekun belajar hidup benar dari tempat yang rendah, terus maju menuju tinggi, menempuh jalan suci. Teguhlah iman, yakin Tuhan senantiasa mengelilingi, pembimbing, penolong, pelindung, dan penyertai hidup kami, kini, nanti, dan selama-lamanya. Wangi Sakti, Wei Wangi Sakti, Wei Saja. Ba Cheng Zhen Gui, Zheng Xin Huang Bian, Zheng Zhuan Jie De, Zheng Li Ming Ming, Zheng Zhi Gui Shen, Zheng Yang Xiao Si, Zheng Sun Mu Duo, Zheng Jin Jing Shu, Zheng Xing Da Dao, San Zai. Para tocin yang terkasih, renungan esensi sesu pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Ibu Ida Frida. Selamat pagi Bapak, Ibu, serta para tocin yang terkasih dimanapun berada. Terimalah salam peneguhan iman kita, hanya kebajikan Tien berkenan. Wei Tetung Tien, Sancai. Mari kita buka Sabda Suci, Jilid 19, pasal 6 ayat 1. Cuhe berkata, yang banyak-banyak belajar dan penuh semangat, cita, yang suka bertanya dan mawas diri, bertenggang rasa, cinta kasih sudah di dalamnya. Kita lanjut pada tengah sempurna bab utama pasal 1. Firman Tien Tuhan yang Maha Esa, itulah dinamai watak sejati. Hidup mengikuti watak sejati, itulah dinamai menempuh jalan suci. Bimbingan menempuh jalan suci, itulah dinamai agama. Akhir kata kami sampaikan, Wei Tetung Tien, Sancai.
Mari kita satukan hati dan pikiran untuk menyimak Ciang Tau yang akan disampaikan oleh Ciauseng Widi Priyatno. Selamat pagi para rohaniwan serta para tocin sekalian dimanapun berada. Terimalah salam peneguhan iman kita. Wei Te Tong Tien Santai. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Huang Tien Sangti atas segala limpahan berkah rahmat dan karunia-Nya. Kembali pada pagi hari ini kita dapat bertemu kembali dalam kebaktian online sebagai wujud pengganti ibadah rutin kita di Litang
karena adanya pandemi COVID-19. Kita berdoa semoga COVID-19 dapat segera berlalu. Kita berdoa diri kita dan kita dapat melaksanakan ibadah rutin seperti biasa di litang tercinta kita. Dunia terguncang dengan hebat dengan adanya pandemi COVID-19. Banyak negara terdampak COVID-19 dan banyak pula korban berjatuhan. Setiap hari kita melihat berita bagaimana berjatuhannya korban-korban karena COVID-19, tidak terkecuali negeri kita tercinta Indonesia. Berbagai macam upaya dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah penyebaran COVID-19 dan menghentikan penyebaran COVID-19 ini agar masyarakat Indonesia kembali dapat beraktivitas dengan baik sebagaimana biasa. Bapak Ibu, para tocin sekalian terkasih, pada pagi hari ini saya akan membawakan tema yaitu mawas diri di era new normal. Kata new normal saat ini begitu familiar kita dengar, begitu viral di berbagai media. Apa itu new normal? New normal adalah tatanan kehidupan baru. Bagaimana kita harus memasuki kehidupan baru lagi, beradaptasi dengan tatanan baru, dengan aturan baru, yaitu kita harus menjaga kebersihan diri, keluar rumah memakai masker, rajin mencuci tangan, menjaga kesehatan diri agar kita tidak terkena dampak COVID-19. Bapak Ibu, para tocin sekalian kasih, begitu luar biasa penyebaran COVID-19 sehingga perekonomian dunia pun kena dampak dari COVID-19 tersebut. Dan pagi hari ini dengan tema mawas diri di era new normal, ada 3 hal penting yang harus kita perhatikan, yaitu 1. Mawas diri, 2. Sadar diri, dan 3. Tahu diri. Mawas diri, bagaimana kita harus betul-betul tahu apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari di saat pandemi COVID-19 ini. Pemerintah tidak melarang kita untuk beraktivitas, pemerintah tidak melarang kita keluar rumah, tapi hendaknya kita harus bisa menjaga diri kita. Social distancing, physical distancing harus tetap kita jaga dan kita lakukan. Sebagai insan beriman tentunya kita juga yakin bahwa Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang menurunkan berkahnya kepada umatnya dengan berbagai cara. Tidak terkecuali pandemi COVID-19 pasti ada hikmah tersembunyi dan tersendiri buat umat manusia. Sebagai contoh, yang dulu mungkin sebuah keluarga tidak pernah berkumpul dalam satu rumah, dalam kehangatan keluarga yang harmonis karena kesibukan masing-masing, namun saat ini banyak keluarga yang bisa berkumpul, suami, istri, dan anak-anak saling bercengkrama di rumah karena harus menjaga social distancing tersebut. Dan sebagai insan yang beriman, kita meyakini pula bahwa Tuhan Maha Pengasih dan Penyayang menurunkan berkahnya kepada umatnya. Harus kita syukuri betul bahwa apapun juga orang Konghucu mengatakan jangan berkeluh gerutu kepada Tuhan, karena Tuhan Maha Pengasih dan Penyayang. Pasti ada makna tersembunyi dan tersendiri dari semua kejadian yang kita alami ini. Bapak Ibu, para tocin sekalian terkasih, agama Konghucu mengajarkan kepada kita bagaimana kita harus mawas diri, sadar diri, dan tahu diri. Mawas diri di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita jangan sampai melupakan ajaran yang mulia Yesus sebagai mutu rohani kita. Karena bagaimanapun juga, sebagai umat manusia nih, kita rindu untuk beribadah di litang. Namun kenyataannya dengan adanya pandemi COVID-19 ini, kita terkendala. Sekian bulan kita harus libur ibadah bersama karena adanya COVID-19 ini. Bapak Ibu, para tocin yang terkasih, mawas diri sebagai insan yang beragama, yang takwa kepada Tuhan, yakin dengan kuasanya, kita betul-betul
harus berserah diri di dalam iman yang teguh, di dalam kebenaran itu. Sehingga apapun juga yang kita lakukan selalu berlandasan kebajikan dan kebenaran. Sadar diri. Yang kedua, kita harus sadar bahwa manusia hidup di dunia ini bukan tanpa makna. Tuhan menjelmakan kita lahir ke dunia ini, badan jasad kita ini pemberian ayah bunda. Di dalam badan jasad kita ada sing, hati nurani. Yang di dalam hati nurani itu ada benih-benih kebajikan yang kita kenal dengan wucang. Kita harus mengembangkan benih-benih kebajikan dalam kehidupan kita. Walaupun dalam keadaan apapun juga, kita jangan lupa untuk selalu berbuat kebajikan sampai puncak kebaikan, sebagaimana yang telah Konghucu bimbingkan kepada kita semua. Jadi berbahagialah kita sebagai orang Konghucu yang selalu diingatkan untuk selalu berbuat kebajikan. Karena dengan kebajikanlah kita boleh mendapatkan berkah dari Tuhan. Kita boleh menerima berkah dari Tuhan. Dan kita boleh mengharapkan berkah berlimpah dari Tuhan dalam kehidupan ini dan selama-lamanya. Berkah dari Tuhan karena perbuatan baik kita bukan hanya dinikmati oleh kita semata, namun anak cucu kita, keturunan kita nantinya juga akan kebagian apa yang kita perbuat. Perbuatan baik kita berbuah baik, indah dan manis. Tapi sebaliknya, ketika manusia melakukan perbuatan yang melanggar dan ingkar dari jalan kebenaran, ingkar dari jalan ajaran agama, tentu dia akan menerima akibatnya. Dan bukan hanya dirinya sendiri, tapi juga anak keturunannya akan mendapatkan juga. Bapak Ibu, para tocin sekalian terkasih, agama mengajarkan kepada kita semua untuk selalu berbuat kebajikan. Artinya, agama mengajarkan kepada kita untuk bagaimana kita membina diri menjadi manusia yang cince, manusia yang luhur budi, manusia yang punya tepo seliro, tenggang rasa kepada sesama, bukan hanya peduli terhadap diri sendiri tapi tidak peduli dengan orang lain. Sama halnya sekarang ini kita melihat dengan adanya pandemi COVID-19, kita banyak melihat orang beramai-ramai menyumbang, orang beramai-ramai membantu, memberikan bantuan sosial ke berbagai saudara-saudara kita yang membutuhkan. Ini bukti bahwa kita semua adalah orang-orang yang peduli, orang-orang yang penuh cinta kasih, mengembangkan ajaran agama sesuai dengan firman Tuhan. Bapak Ibu, para tocin sekalian kasih, tahu diri yang ketiga. Tahu diri, kita harus tahu saya itu siapa, kita itu siapa, kita tuh berasal dari mana dan sekarang ada di mana, tentang nanti kita mau kemana. Ini yang harus kita pahami. Agama adalah bimbingan hidup untuk manusia hidup. Kita harus tahu keberadaan kita harus tahu asal muasal kita, penjadian kita dari mana. Ketika kita sudah sadar itu, kita tahu itu, menjalani hidup itu indah, damai, nyaman, beribadah dimanapun juga, berdoa dimanapun juga, kapanpun juga, kita akan merasa nikmat, nyaman, menyatu dengan alam semesta, menyatu dengan karunia-Nya, menyatu dengan Sang Khalik. Semua ajaran agama mengajarkan tentang bagaimana kita bisa bersatu dengan Tuhan di dalam kita saat berdoa dan beribadah. Jangan sampai ketika kita beribadah, badan jasad kita ada di tempat ibadah, hati dan pikiran kita entah kemana. Orang mengatakan cipta, rasa dan karsa harus menyatu di saat kita berada di tempat ibadah untuk melakukan ibadah kepada Tuhan. Kita harus betul-betul jiwa raga kita menyatu di tempat ibadah ini. Kita memuji kebesaran Tuhan, kita mensyukuri rahmat dan karunia-Nya, serta kita tidak lupa untuk memohon pengampunan segala dosa-dosa yang kita lakukan. Karena tanpa sadar, kita semua manusia melakukan kesalahan-kesalahan dalam hidupnya yang mungkin kita anggap benar, belum tentu bagi Tuhan adalah itu suatu kebenaran. Maka sangat berbahagia bagi manusia yang mampu mawas diri, tahu diri dan sadar diri. Dia akan selalu introspeksi ke dalam dirinya. Apa yang telah diperbuatnya? Apakah ini sudah benar atau belum? Baik atau tidak, sesuai dengan ajaran agama atau tidak. Karena kita adalah pelaku sejarah. Apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini sekarang ini akan menjadi cerita nanti di akhir kehidupan kita. Kalau sekarang cerita kehidupan kita baik, akhir hayat kita
pasti akan diceritakan. kita adalah orang-orang baik. Tapi sebaliknya, ketika dalam kehidupan ini Kita melakukan sesuatu yang tidak benar, tidak baik, akhir ceritanya pun pasti akan jelek. Orang akan menghujat, orang akan membicarakan hal yang jelek. Kasihan keturunan kita, kasihan keluarga kita yang tidak tahu menahu tentang perbuatan kita, mereka harus menanggung perbuatan kita. Konghucu mengatakan bahwa semua yang berasal dari Tuhan harus kembali kepada Tuhan. Nah itu, mampukah kita nanti kembali kepada Tuhan? Yang berasal dari sana baik, sing kita, hati nurani kita, watak sejati kita, baik adanya, hati benih-benih kebajikan. Dapatkah kita kembangkan benih-benih kebajikan itu? Atau malah sebaliknya, kita di dunia ini mengumbar hawa nafsu kita, mengembangkan cing, naluri. Atau sebaliknya, betul-betul kita mampu mengembangkan benih-benih kebajikan itu. Kalau kita malah mengembangkan cing kita, mengembangkan naluri kita tidak ubahnya seperti binatang. Binatang punya naluri, manusia juga punya naluri. Tapi manusia punya watak sejati, punya hati nurani. Binatang tidak punya hati nurani. Itu yang membedakan. Makanya kenapa manusia disebut makhluk yang termulia dari semua ciptaan Tuhan? Karena kita punya hati nurani. Maka kembangkanlah hati nurani tersebut. Kembangkanlah benih-benih kebajikan, lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga apa yang dikehendaki Tuhan, apa yang diajarkan agama dapat kita lakukan dan kita bisa menjadi manusia cince sesuai dengan ajaran agama, sesuai dengan firman Tuhan, sehingga kita dari sana baik, di sini baik, nanti kembali pun pada akhirnya baik. Yakin dan percaya selalu Tuhan tidak pernah memihak siapapun juga. Tuhan tidak pernah membela kepada siapapun juga, kecuali satu, Tuhan memberkati kepada yang berkebajikan. Wei te tong thiên sat Terima
ini dengan doa penutup yang diawali lagu pujian damai di dunia dan diakhiri lagu terima kasihku. Akhir kata, terimalah salam peneguhan iman kita, hanya dalam kebajikan Tuhan berkenan. Wita Tumbian Sansa. Sembah dan sujud kehadirat yang telah berkenan merahmati kebaktian online ini, sehingga dapat berjalan dengan baik dan lancar. Semoga perolehlah kami kekuatan dan kemampuan untuk melaksanakan ajaran Nabi di dalam pri cinta kasih, menjunjung tinggi kebenaran, berlaku susila, bertindak bijaksana, sehingga dapat dipercaya dalam penghidupan ini dan selama-lamanya. Sanca.
为得度变善者。